Perang Dunia Ketiga dalam pengertian perang supremasi antara negara-negara adidaya, pada dasarnya itu sudah terjadi. Sebab hanya dengan mengendalikan Selat Hormuz, dia bisa membuat seluruh dunia ikut menderita, membayar harga. Nuklir itu fungsinya sebenarnya lebih banyak sebagai deterrent. Kan ganti-ganti terus. Artinya akan ada krisis politik secara domestik di semua negara. Karena ada banyak minyak di Timur Tengah, orang jadi berebut. Orang lain semuanya kesulitan, sementara kita enak sendiri, orang pasti akan datang ke sini. Jadi kita kembali kepada kearifan. Prabowo ini kan berusaha menerjemahkan makna politik bebas aktif. Presiden Prabowo ya selalu optimis, tapi optimisme itu sifat dasar dari setiap pemimpin itu loh. Sebab kalau pemimpinnya tidak optimis, bagaimana rakyatnya? Ya. Halo, selamat malam pemirsa. Kita ini sekarang sedang berada di fase dunia yang kok sepertinya penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah gak cuma sekedar menjadi persoalan kawasan, tapi juga sudah mempengaruhi harga energi dunia, jalur perdagangan internasional, hingga stabilitas ekonomi global. Dan dampaknya pemirsa bukan hanya dirasakan negara-negara yang terlibat konflik, namun juga negara-negara yang berada jauh dari medan perang, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, seberapa aman ya Indonesia menghadapi gejolak geopolitik global saat ini? Apakah politik luar negeri bebas aktif masih jadi strategi tepat di tengah dunia yang semakin terbelah? Bagaimana pemerintah menyiapkan langkah agar masyarakat terlindungi dari ancaman kenaikan harga energi, pangan, hingga potensi perlambatan ekonomi? Membahasnya sudah hadir di studio tamu istimewa kita, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Anies Mata. Halo Pak Anies Mata. Selamat malam. Malam Pak. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan berbagi di One on One hari ini, dan kita akan membahas lengkap di One on One malam ini pemirsa. Ya, dan pemirsa dan juga Pak Anies Mata, sering sekali Pak Anies, orang mengatakan bahwa adanya informasi tentang ini akan ada perang dunia ketiga. Ini kita harus bersiap, mempersiapkan diri dengan gejolak-gejolak geopolitik dan lain sebagainya. Nah, benarkah akan menuju perang dunia ketiga atau jangan-jangan sudah terjadi, Pak Anies Mata? Kalau kita bicara perang dunia ketiga dalam pengertian perang supremasi antara negara-negara adidaya, pada dasarnya itu sudah terjadi. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Tapi kita jangan membayangkan model perangnya langsung seperti perang dunia pertama dan kedua. Ya. Membedakan apa Pak? Karena kita juga punya jenis perang yang lain, yaitu perang dingin. Yang sekarang terjadi ini adalah perang yang sifatnya itu hibrid. Artinya semua kekuatan ini menggunakan seluruh instrumen secara relatif tanpa kecuali, minus nuklir sekarang ini, dalam pertarungannya. Dan kalau kita lihat secara timing, pada dasarnya setelah runtuhnya Uni Soviet itu, kan kita ada dalam satu momen di mana kita menghadapi kekuatan tunggal dunia yang menguasai dunia, yaitu Amerika Serikat. Dengan sistem ekonomi yang juga ditawarkan oleh mereka yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi sejak tahun 2008, sejak adanya krisis finansial di Amerika dan kemudian menjadi krisis ekonomi global, retakan dalam sistem ini sudah terjadi.
Karena yang terjadi pada dasarnya adalah perubahan dalam komposisi atau perimbangan kekuatan global. Di tahun 2008 ke atas, Cina sudah menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia, meninggalkan Jepang jauh dan juga meninggalkan Eropa, ya kan? Tapi di waktu yang sama kita juga menyaksikan di bawah kepemimpinan Putin, Rusia kembali menjadi kekuatan militer, artinya kembali lagi ke panggung global sebagai kekuatan adidaya, paling tidak secara militer. Jadi yang terjadi itu adalah perubahan perimbangan kekuatan secara ekonomi dan juga secara militer. Tapi lanskap global kita sudah terlanjur berubah sangat jauh karena ada proses globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi. Ya. Nah, bukan hanya teknologi transportasi, telekomunikasi, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah perkembangan teknologi digital dan kemudian lahirnya platform media baru, yaitu sosial media, yang mengubah pada dasarnya lanskap media dari media korporasi kepada media individu, yang ini membuat dunia kita sekarang ini terintegrasi sedemikian rupa secara sangat kuat sekali dan kita semuanya secara relatif menerima informasi real time. Betul. Ya kan? Perubahan dalam lanskap inilah yang mengubah model konflik supremasi yang sekarang ini ada, karena konflik supremasi itu adalah memang nature-nya sejarah kayak begitu itu. Selalu akan ada. Itu berarti siklus. Positioning Amerika sekarang sudah berbeda dengan dahulu. Jauh berbeda ya. Nah, kita juga melihat bahwa gelombang demokratisasi yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet di Asia Tengah, kemudian Eropa Timur, kemudian juga sampai ke Indonesia, nanti berlanjut dengan Arab Spring di tahun 2010 ke atas dan seterusnya, ini mengakselerasi perubahan secara global. Tetapi kemudian yang paling menarik untuk kita lihat di sini adalah fokus Amerika ke Cina secara sangat spesifik berubah sangat drastis dari tahun 2015 ke atas. Dan karena itu bersamaan dengan fokus kepada Cina ini juga muncul persoalan Ukraine. Setelah itu akarnya di tahun 2014 itu, tapi kemudian berubah menjadi perang tahun 2022. Jadi pada dasarnya dalam satu perang supremasi itu, pertanyaan besarnya adalah instrumen untuk pengendalian. Instrumen untuk pengendalian. Ya. Kalau kita melihat selama masa COVID tahun 2020 ya. 2020. Ya, kan mulainya November 2019 sebenarnya, tapi kita lockdown di sini kan 2020 ya. Maret atau April ya. Sampai 2022 kita bisa melihat bahwa teknologi digital bisa menjadi instrumen pengendalian global. Betul. Iya kan? Tiba-tiba hidup Anda ditentukan oleh barcode. Betul. Ya kan? Barcode scan. Pergerakan Anda ditentukan oleh barcode itu. Jadi ini kombinasi antara teknologi digital ini dengan isu sudah masuk virus, dari bagian kehidupan sehari-hari, Pak. Ini kan kombinasi kan. Betul. Tiba-tiba secara global pergerakan kita terhenti, ya kan? Tapi kemudian ada perang Ukraine tahun 2022, ya kan? Dan ini sampai sekarang belum selesai. Kemudian ada perang Palestina tahun 2023, sampai sekarang juga belum selesai. Dan perkembangan dari perang di Palestina ini kemudian menjadi spiral ya, menyebar kemana mana, menjadi perang regional dan sekarang menjadi perang global. Ya kan? Jadi kita bisa melihat format-format konfliknya. Satu, kita bisa menyaksikan format konflik regional. Perang
Ukraina dengan Rusia ini kan di wilayah Eropa, Ya. ya kan? Kemudian ini ada perang di Timur Tengah, ini pertengahan ada wilayah Asia dan Eropanya terus juga ke Afrika kan? Betul. Kan persis di pertengahan ini, makanya kawasan ini disebut selalu sebagai jantungnya dunia. Terutama pada 3 benua tua ya, Asia, Afrika dan Eropa, ya kan? Nah itu kita lihat ya, ini satu sisi ya. Secara geografi ini kelihatan seperti serial dari perang-perang regional, ya kan? Tapi kita juga melihat secara timing. Perang Iran ini kan terjadi pada bulan Februari 2026, kalau nggak salah tanggal 26 atau 28 ya. 1,5 bulan sebelumnya, persis tanggal 2 Januari, kan ada peristiwa penculikan Maduro ini kan. Ya, Venezuela, ya kan. Jadi secara timing ini juga kelihatan seperti langkah yang berurutan, ada sekuensial, ya kan. Apa yang membuat dia sekuensial tentu dipengaruhi oleh banyak faktor juga sebelumnya. Tapi dari sini kita bisa mengatakan satu hal, bahwa konflik supremasi yang bersifat terbuka, terutama karena ini ada di dokumen-dokumen resmi pemerintah. Ya. Amerika menyatakan secara resmi bahwa Cina adalah rivalnya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2025 ini ada satu model konflik tersendiri, tapi adjustment yang paling besar terjadi itu di 2026. Menurut saya ada perubahan dalam cara berpikir, bahwa instrumen kontrol melalui digital, terlepas dari soal tafsir konspirasi ataupun bukan, saya tidak mau masuk di sini, tetapi menggunakan teknologi digital sebagai instrumen kontrol, tampaknya ini tidak menjadi pilihan yang terlalu kuat, tidak sustain itu ya. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa salah satu instrumen kontrolnya adalah, atau yang nanti bisa menjadi semacam strategic choke point, itu adalah energi, ya kan? Energi. Nah, tapi di sini kita bisa melihat cara berpikir yang sangat fundamental dari aktor-aktor besar ya. Saya ingin memulainya dari Amerika, karena kalau kita melihat tahun 2026 ke atas ini nanti, ini akan merupakan, saya ingin menyebut fase ini sebagai fase pendalaman konflik. Konfliknya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, tetapi pendalaman ini karena fokusnya jelas. Gitu ya. Nah, kita melihat bahwa pertama dalam cara berpikir strategisnya adalah penguasaan atas teritori tertentu. Dengan ini kita mengatakan bahwa ada fokus yang kuat dari Amerika untuk kembali ke doktrin Monroe, untuk menjadikan benua Amerika sebagai basis pengaruh Amerika, dan karena itu dia ingin mengeksklud semua kompetitornya dari kawasan ini, ya kan? Kalau kita melihat sebelumnya Amerika sudah mengambil terusan Panama, dan kemudian juga Venezuela. Iya kan? Venezuela kan cadangan minyak terbesar di dunia, Pak. Ini cadangan minyak terbesar. Tapi sebagai kawasan, kita bisa melihat angka-angka yang sangat basic ya. Ini punya indikasi yang sangat penting bagi kita untuk dibaca. Yang pertama, total populasi di benua Amerika itu kira-kira sekitar 1,1 miliar. Gabungan antara Kanada, Amerika Serikat, dan sekitar 22 negara Amerika Latin. Cadangan minyaknya hampir 30% dari total cadangan minyak dunia. Di situ paling tidak ada 2-3 negara yang merupakan eksportir pangan terbesar, yaitu Amerika Serikat sendiri, Brazil, dan juga Kanada. Artinya dia nggak punya masalah pangan, nggak punya masalah energi, nggak punya masalah mobilitas. Di wilayah ini kan nggak ada perang sekarang, nggak ada perang besar kan.
Dua perang yang ada yaitu Ukraina dan dan Iran ini ada di Eropa dan ada di persinggungan tiga benua ini. Artinya dua perang ini ada di seberang Atlantik. Iya, seberang Atlantik ya. Iya kan? Di tiga benua tua ini, Eropa, Asia dan Afrika. Sekarang coba kita lihat secara sektoral. Di Timur Tengah ini kira-kira total cadangan minyaknya itu adalah 48% dari total cadangan minyak dunia. Dan itu yang sedang berkonflik sekarang. Iya kan? Artinya seandainya misalnya Amerika memenangkan perang ini kan akan berarti bahwa ada dia bisa mengontrol paling tidak sampai 70% dari total cadangan minyak dunia. Iya kan? Jadi saya ingin mengatakan bahwa setelah mereka mensecure basis teritorinya di benua Amerika itu, sekarang ini adalah strategic choke point. Jadi alat instrumen kontrol strategis yaitu energi. Kenapa? Karena sebagian besar produksi minyak yang ada di Timur Tengah ini larinya ke Asia, konsumen terbesarnya terutama Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan tentu saja Asia Tenggara dan negara Asia Selatan yang lainnya juga ke Eropa. Iya kan? Kan kira-kira itu alirannya kan. Pembeli terbesarnya. Iya kan? Kenapa? Karena di kombinasi tiga benua ini, Asia, Eropa dan Afrika ini kira-kira kan total populasinya 7,1 miliar manusia. Iya kan? Jadi kita dibelah oleh Atlantik nih kan. Yang di sini 1,1, sini sekitar 7,1 kan. Tentu saja yang terbesar adalah Asia. Iya kan? Walaupun sekarang Afrika juga mulai tumbuh secara jumlah penduduk, tapi sementara ini masih yang terbesar adalah Asia. Negara-negara dengan populasi besar seperti ini, tapi di Asia ini khususnya kita misalnya di Asia Timur, Asia Tenggara, cadangan minyak kan gak banyak. Iya kan? Di Asia Selatan itu kan gak banyak. Relatif kita ini adalah konsumen semuanya. Indonesia sendiri kan juga importir minyak. Betul. Iya kan? Kita sudah keluar dari OPEC sejak waktu yang sangat lama. Iya kan? Artinya apa? Kawasan dengan populasi yang sangat besar, tidak punya sumber energi, tapi dia adalah secara ekonomi bertumpu kepada industri, dan karena itu bertumpu kepada ekspor, itu sangat bergantung kepada dua hal. Satu adalah energi, yang kedua adalah logistik. Energi dan logistik. Ya. Nah, kawasan Timur Tengah ini bahayanya adalah karena dia adalah jalur logistik dan sumber suplai energi. Semuanya dong Pak itu tadi. Ya. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana, kenapa Iran menjadikan Selat Hormuz sebagai strategic choke point-nya Iran ini. Karena ini penting untuk kita pahami. Sebab hanya dengan mengendalikan Selat Hormuz, dia bisa membuat seluruh dunia ikut menderita, membayar harga. Dan untuk itu dia berharap bahwa dunia akan kembali menekan Amerika untuk mengubah kebijakannya. Baik, Pak Anies, ditahan di situ. Ini menarik Pak, karena sebenarnya Iran ini kan kerap kali dituduhkan tentang nuklir ya. Tapi ternyata choke point mereka itu adalah Hormuz, bahkan juga ada Selat Bab el-Mandeb yang juga menjadi sesuatu kekuatan mereka begitu. Nah, kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang bagaimana sebenarnya petanya Pak ya untuk kedepannya. Pemirsa tetap bersama kami, One on One segera kembali.